Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang sikap dominan dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, apakah salah gitu kalau ada di dalam sebuah keluarga itu salah satunya itu menonjol atau bersikap dominan itu? Kadang-kadang ada keluarga itu yang suaminya terlihat dominan, tetapi di keluarga yang lain ada yang istrinya, di keluarga yang lain ada yang bahkan anak-anaknya itu yang bisa mengatur orang tuanya. Nah ini yang berbagai seperti ini bagaimana Pak Paul? Yang perlu kita sadari adalah sikap dominan itu sendiri bukanlah sebuah masalah ya. Jadi ini bukanlah problem yang harus dihilangkan, tapi ini adalah sebuah keunikan dalam diri ya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah lebih menyadarinya lah. Kalau kita ini mempunyai sikap dominan dan orang juga kadang-kadang memberikan tanggapan, kamu kok terlalu dominan atau apa, ya kita mesti lebih sadarlah supaya sikap kita ini tidak akhirnya menimbulkan dampak buruk pada orang lain. Berarti satu keluarga itu tidak perlu mencontoh keluarga yang lain di dalam hal mengatur rumah tangganya, Pak Boleh? Tepat, jadi setiap keluarga memang akan mempunyai keunikannya masing-masing Pak Gunawan. Ya misalnya, ya orang tua mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, terus juga gaya hidup yang berbeda-beda, kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Nah, enggak mesti semuanya sama seragam, enggak ya. Jadi yang penting adalah kita mengetahui bagaimana masing-masing itu dapat memberi dampak kepada anak atau kepada pasangannya. Sebenarnya pengertian dominan itu sendiri apa Pak Paul? Yang pertama adalah sebetulnya sikap dominan itu merupakan unsur mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau kita bicara tentang sikap dominan, sebetulnya itu kita sedang membicarakan hal-hal yang mempengaruhi orang-orang lain. Nah, kita semua sudah tentu ingin dapat mempengaruhi orang lain. Baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan yang lebih luas ya. Nah, pada umumnya kita akan disebut dominan apabila kita cenderung bukan saja mempengaruhi secara halus, tapi kita ini cenderung memaksakan kehendak demi mempengaruhi orang untuk melakukan yang kita harapkan. Jadi seringkali ini Pak Gunawan, masalah kadarnya lah gitu. Semua orang ingin mempengaruhi satu sama lain, tapi sikap yang dominan itu biasanya lebih ke arah sepertinya memaksakan. Sehingga orang itu rasanya kurang gitu nyaman. Kamu kok memaksakan kehendakmu? Ya tapi kalau di konfrontir, katakan kita menanyakan kamu kok begitu memaksakan ya. Biasanya orang tidak mau mengakui hal itu, menyangkali malah Pak Paul. Dan salah satu alasan yang sering kali diucapkan adalah kita berkata saya nggak memaksakan sebab ya sebetulnya yang saya lakukan hanyalah ya memberitahukanmu saja gitu. Kenapa sih dianggapnya memaksakan, kan ini hanya memberitahukanmu. Terus yang kedua adalah seringkali kita itu ya membicarakan tentang motivasi ya. Sebagai dasar kenapa kok kita mau mempengaruhi orang untuk berbuat sesuatu. Kita biasanya berkata, motivasi saya baik. Saya itu tuh ngomong begini untuk kepentinganmu. Jadi ya cobalah dengarkan. Nah, tapi ya sekali lagi ya kita mesti peka ya. Kalau mungkin hanya dengar ini sekali dua kali, kita mungkin masih bisa berkata ya siapa tahu orang lain lah yang terlalu peka sehingga saya kok dituduh dominan. Tapi kalau berkali-kali kita dengar komentar yang sama, saya kira itu adalah sebuah komentar yang tepat ya, bahwa oke, kita memang dianggap dominan dalam mempengaruhi orang, kita cenderung memaksakan orang untuk melakukan yang kita kehendaki. Nah, itu sebabnya ya perlu kita lebih menyadari hal ini. Nah, ini biasanya di awal-awal tahun pernikahan, Pak Paul, itu seringkali terjadi semacam perebutan kekuasaan gitu Pak Paul di dalam sebuah rumah tangga itu Pak Paul. Itu adalah hal yang wajar juga ya, karena pada awal pernikahan dua orang itu belum sungguh-sungguh mengerti posisinya ya dalam rumah tangga, sehingga belum bisa menempatkan diri dengan tepat pula. Jadi ada kalanya yang satu merasa saya kan kepala keluarga, ya udah
apa yang saya katakan seharusnya lah dituruti. Yang satunya berkata, oh betul engkau kepala keluarga, tapi kita mesti merundingkan segala sesuatu. Dan kalau aku nggak setuju, nggak berarti engkau bisa bebas melakukan apapun yang kau kehendaki. Nah, timbullah suatu pertengkaran karena ya akhirnya kita mesti ya menemukan titik tengah ya pada akhirnya bahwa okelah inilah yang kita rasa kita bisa terima dari satu sama lain. Nah, dominan itu kan sendiri merupakan suatu sikap Pak Pol ya. Nah, itu bagaimana Pak Pol? Begini Pak Gunawan, jadi memang dominan itu adalah sebuah sikap dan yang kita perlu sadari adalah sikap dominan tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan salah satu jenis kepribadian. Jika misalnya ya kita membagi kepribadian dalam 4 tipe ya, kolerik, melankolik, sanguin, dan flegmatik. Nah, sesungguhnya sifat dominan itu bisa berada pada semua tipe Pak Gunawan. Ya, memang kita kan cenderung mengaitkan sikap dominan dengan kepribadian kolerik. Tapi pada kenyataannya orang dengan tipe melankolik atau flegmatik sekalipun dapat mempunyai sikap dominan pula. Jadi ya, sekali lagi kita mau menyadari bahwa sikap dominan ini bisa ada pada setiap atau semua tipe kepribadian. Jadi ada orang-orang tertentu yang menggunakan kelemahannya, katakan begitu, untuk menguasai seseorang yang lain gitu Pak? Ada orang yang seperti itu Pak Gunawan. Jadi karena dia tahu orang ini lemah, ya udahlah dia manfaatkan dengan sikap dominannya, dia menyuruh, dia akhirnya menjadikan orang itu seperti objeknya. Nah, ada orang yang sampai begitu. Jadi memang sekali lagi sikap dominan nggak mesti menjadi masalah, tapi kalau kita nggak hati-hati bisa menjadi masalah. Itu tidak mungkin di dalam sebuah rumah itu ada 2 orang atau lebih yang bersikap dominan Pak? Oh, nggak bisa Pak Gunawan. Jadi kalau dua-dua mempunyai sikap yang dominan, susah sekali mengalah, cenderung memaksakan kehendak, ya nggak bisa nggak rumah tangganya akan syarat dengan pertentangan. Berarti salah satunya mesti mengalah gitu Pak? Pada akhirnya iya Pak Gunawan. Nah, yang penting dalam keluarga adalah jangan sampai satu orang itu selalu mengalah dan yang satunya lagi selalu mendapatkan yang dia inginkan. Nah, itu nggak benar. Jadi dalam pernikahan seyogianya lah ada waktunya kita mendapatkan yang kita inginkan, ada kalanya kita mengalah. Dua-dua harus berkata seperti itu, bahwa ada kalanya ya saya mendapatkan yang saya inginkan, tapi ada kalanya enggak. Jadi kalau hanya satu yang mendapatkan yang dia inginkan, yang satunya terus mengalah, enggak benar ya. Nah, kalau dua-duanya nggak bisa mengalah, udah pasti ya akan seperti ya kapal perang. Nah, kalau begitu sikap dominan itu tidak harus tertuju pada seseorang ya, artinya misalnya pada ayah atau pada ibu saja gitu Pak? Enggak Pak Gunawan, jadi ini bisa pada siapa saja, sebab kenyataannya adalah ada ayah yang nggak dominan, ibunya dominan, ada yang kebalikannya ya, ayahnya dominan, ibunya tidak dominan. Jadi memang ya nggak mesti satu orang itu atau jenis kelamin itu dikaitkan dengan sikap dominan. Nah, tapi apakah itu akan semacam permanen gitu Pak Pol di dalam keluarga itu nanti? Misalnya sang ayah yang dominan gitu pada suatu saat. Nah, tadi Pak Pol katakan nggak boleh kalau terus-terusan ayahnya yang dominan. Istrinya pun harus mendapat kesempatan untuk jadi yang dominan, begitu Pak Pol? Jadi ya artinya akhirnya yang ideal adalah kalau memang kita tahu kita punya kecenderungan ya, sikap yang dominan itu karena kita terbiasa sejak kecil pendapat kita didengarkan dan misalkan lah ya, kita sejak kecil dipercayakan tanggung jawab lah. Sehingga nah akhirnya kita agak cenderung dominan. Nah, kita penting sensitif ya dalam terutama berumah tangga atau bekerja sama dengan orang sehingga kita enggak akhirnya memaksakan kehendak kita. Berarti ada latar belakang yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi dominan, Pak Pol? Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang acap kali sikap dominan terkait dengan pengalaman tertentu atau latar belakang keluarga kita sendiri ya. Secara khusus dengan bagaimanakah kita dibesarkan. Nah, memang ada beberapa pengalaman dan latar belakang yang berpotensi mengembangkan sikap dominan Pak Gunawan. Jadi kita mau melihat hal-hal ini. Ya, itu seperti apa Pak misalnya? Misalnya anak yang tadi saya sudah singgung ya, yang dipercayakan dengan banyak tanggung jawab, terutama untuk mengawasi adik-adiknya. Nah, anak-anak seperti ini setelah besar cenderung dominan. Dia biasa ngatur
dan adik-adiknya cenderung mendengarkan apa yang dikatakannya. Yang berikut misalnya adalah anak yang terpaksa dinaikkan pangkat Pak Gunawan, menjadi pengganti ayah atau ibu karena mungkin ayahnya atau ibunya udah nggak ada. Nah, anak ini juga cenderung mengembangkan sikap dominan, sebab ya dia dianggap sebagai ayah atau ibu, ada apa-apa dia diajak konsultasi, diajak ngomong, diajak minta tukar pendapat. Nah, akhirnya dia cenderung mengembangkan sikap dominan. Yang lainnya lagi, anak yang menunjukkan kecerdasan atau keterampilan yang di atas rata-rata. Nah, anak-anak ini kan akhirnya sering menerima penghargaan, kepercayaan untuk memimpin di kelas, dijadikan ketua kelas dan sebagainya. Nah, ini juga berpotensi mengembangkan sikap dominan. Lainnya lagi adalah anak yang mengalami perlakuan buruk atau penghinaan dari kecilnya. Dihina-hina, dilecehkan, dianggap anak bawang. Kemudian anak ini berhasil keluar dari kondisi tersebut. Dia nggak lagi tuh jadi anak bawang, nggak lagi anak yang dihina. Nah, kepercayaan dirinya bertumbuh, dia nggak mau menjadi anak yang dihina-hina lagi, menjadi orang yang dianak bawangkan. Dia itu mengembangkan sikap yang berkebalikan dan yang berlebihan, yaitu sikap dominan untuk mempertahankan pendapatnya atau dirinya. Yang berikut adalah apabila kita memiliki rasa tidak aman dan kita ini syarat dengan kecemasan, kita juga cenderung mengembangkan sikap dominan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan harapan. Jadi kalau kita penuh dengan ketakutan, kita akan tuntut pasangan kita misalnya untuk membuat kita tenang, untuk jangan beginilah, jangan begitulah. Akhirnya kita jadi dominan. Dan yang terakhir adalah sebagai kepala keluarga yang diharapkan untuk memimpin, kadang kita pun berlaku berlebihan guna memperoleh respek dan kepatuhan. Jadi sebagai suami misalnya kita tuntut istri kita harus begini, harus begitu. Kalau mau kita marah, kita katakan kita kepala keluarga. Nah, akhirnya sikap dominanlah yang lahir dari diri kita. Ya biasanya anak-anak sulung itu cenderungnya mempunyai sikap dominan, Pak Bob. Karena memang pada umumnya anak sulung adalah anak yang diserahkan tanggung jawab ya. Jadi akhirnya mengembangkan sikap dominan. Namun memang ada juga dalam keluarga di mana anak sulung itu ya dianggap kurang begitu bisa, adiknya kok lebih mampu. Jadi akhirnya orang tua lebih memberikan tanggung jawab kepada adiknya. Nah, si adiklah yang menjadi dominan dan justru bisa memerintah kakaknya. Berarti sikap dominan itu sudah bisa ditenggarai, dilihat gitu sejak anak-anak itu Pak. Ada yang bisa Pak Gunawan, tapi ada juga yang tadi saya katakan anak-anak yang justru kebalikannya. Suatu kecil dia anak bawangkan gitu. Kemudian dia itu berhasil keluar, misalkan dia bisa sesuatu, dia hargai pendapatnya. Nah, bisa jadi tuh kebablasan Pak Gunawan. Dia nggak mau lagi tuh jadi anak yang anak bawangkan, enggak, akhirnya mengembangkan sikap dominan. Apa-apa dikit-dikit, pokoknya ikuti kehendak saya, memaksakan kehendak. Karena kenapa? Ya rasanya dia seolah-olah kapok lah menjadi anak bawang. Sekarang nggak mau lagi dihina-hina orang, jadi kebablasan menjadi orang yang dominan. Dan biasanya mereka ini akan memilih pasangan yang bisa dikuasai gitu Pak Bon. Cenderungnya begitu Pak Gunawan. Jadi cenderungnya orang dengan sikap dominan nggak begitu nyaman dengan orang lain yang seperti dia. Jadi akhirnya dia cenderung menikah dengan orang yang kebalikannya dari dia. Kalau pekerjaan atau karir seseorang, apakah itu bisa membentuk orang itu menjadi orang yang bersikap dominan di dalam rumahnya gitu Pak? Bisa Pak Gunawan. Jadi tadi kita ada singgung misalkan dia ini tempat pekerjaannya dipercaya ya, diberikan tanggung jawab, kepemimpinannya jadinya teruji lah. Dari memimpin 5 orang menjadi pemimpin 50 orang, akhirnya menjadi pemimpin 500 orang. Nah, di bawah rumah ada Pak Gunawan. Dia terbiasa memerintah, memaksakan kehendak, dan semuanya ikut, turut ya. Nah, di rumah akhirnya dia juga bawa kebiasaan yang sama itu. Jadi memang betul Pak Gunawan, lingkungan kerja atau pekerjaan yang kita lakukan juga dapat turut membentuk sikap dominan itu. Nah ini pengaruhnya, kalau kita sudah berkeluarga itu pengaruhnya apa Pak Bos? Bisa positif, bisa negatif Pak Gunawan. Nah yang positif adalah sikap dominan bisa memberikan rasa aman. Kenapa? Sebab di bawah kepemimpinan yang dominan, anak dan pasangan tidak perlu repot-repot memikirkan apa-apa. Sebab semua telah dipersiapkan dan ditentukan. Jadi kita ini yang dominan akhirnya mengatur semuanya dah. Pasangan kita, anak-anak kita ya tinggal ikut aja dah. Justru kalau mereka itu tuh kasih pendapat lah,
kita merasa direpotkan, jadi kita nggak suka. Udah dah, pokoknya tau beres dah. Saya akan berikan yang terbaik pokoknya gitu dah. Nah, jadi kadang-kadang ya anak-anak dan istri kita, suami kita, kalau kitanya dominan seperti itu, mereka akan rasa aman karena ya benar-benar tahu akan beres semuanya dah, diatur semuanya. Kalaupun tidak bisa dikerjakan sendiri gitu oleh ya. orang yang dominan ini Pak Pol ya? Ya, biasanya begitu. Nah, yang berikut adalah secara positif, sikap dominan memberikan kejelasan kepada orang di sekitar kita. Oleh karena kita tidak mempunyai masalah dalam mengutarakan pendapat dan kehendak. Kita nggak suka, kita bilang nggak suka. Kita mau dia begini, kita katakan begini dan sebagainya. Akhirnya ya orang di sekitar kita, misalnya pasangan kita atau anak-anak kita, tahu jelas lah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Singkat kata, orang tidak harus bingung menebak-nebak apa yang kita pikirkan. Jadi ini salah satu hal positif hidup dengan orang yang bersikap dominan. Jelas, nggak ada pertanyaan. Memang bisa jadi juga kita nggak suka dengan apa yang dia katakan atau pendapatnya, tapi seenggak-enggaknya jelas kita nggak harus tebak-tebak. Ya, dan ini kadang-kadang kan membuat keluarga lain itu jadi apatis gitu Pak Pol. Karena tidak dilibatkan di dalam misalnya perencanaan atau masa depan. Dan apakah ada juga hal-hal yang negatif selain yang positif yang tadi Pak Pol katakan? Ada Pak Gunawan, kurang-kurangnya dapat saya bagikan 3 ya. Yang pertama, sikap dominan dapat memadamkan kreativitas dan spontanitas. Ya, orang-orang yang mau berbuat sesuatu, mau memunculkan ide tertentu secara kreatif dan spontan, nggak bisa. Kenapa? Sebab ya semua udah diatur. Jadi ya udah dah, anak-anak atau pasangan kita akhirnya berkata, udahlah nggak usah. Kenapa? Habis apapun yang kami munculkan nggak akan dituruti. Jadi ya udah dah. Akhirnya lingkungan atau anak-anak atau pasangan kita nggak lagi kreatif, nggak lagi spontan. Sebab ya mereka akan merasa ya percuma lah, nggak bakal didengarkan oleh kita. Nah, yang berikut adalah sikap dominan dapat melemahkan kemandirian dan malah mengokohkan kebergantungan. Nah ini nih, memang orang jelas nggak usah mikir apa-apa, semua udah ditentukan, diatur. Masalahnya adalah kita malahan bisa justru menyuburkan kebergantungan. Akhirnya pasangan dan anak merasa nyaman diatur sehingga tidak lagi berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru. Mereka kurang bertanggung jawab dan akhirnya mengharapkan kita melakukan semuanya bagi mereka. Jadi ya kita mesti awasi sikap dominan yang bisa berdampak buruk. Dan yang terakhir adalah secara negatif sikap dominan dapat melahirkan pemberontakan. Ya, pasangan dan anak yang tidak nyaman dengan sikap kita yang dominan akhirnya melawan dengan keras. Sebab mereka tahu mereka tidak dapat meyakinkan kita untuk berubah pendapat dengan mudah. Jadi daripada ngomong nggak didengarkan, akhirnya mereka gempur, langsung melawan, berontak, bertengkar. Nah, sebab mereka berkata percuma ngomong baik-baik nggak bakal didengarkan. Nah, jadi ada bahaya, ya ada dampak negatifnya dari sikap dominan. Ya, bisa-bisa kita ini mengundang lahirnya pemberontakan. Ya, Pak Pol, di dalam sebuah keluarga yang dominan, ada yang dominan, misalnya ayah gitu tadi Pak Pol ya. Kemudian sang ayah ini tiba-tiba sakit, lalu tidak bisa berfungsi lagi. Nah, ini apa tidak mengacaukan kehidupan rumah tangga itu Pak Pol? Yang selama itu sangat bergantung kepada si ayah itu tadi. Bisa Pak Gunawan. Ini bukannya jarang terjadi, cukup sering terjadi ya. Karena semua biasanya ditangani oleh si ayah. Nah, suatu ayahnya sakit, atau misalkan yang dulu terjadi, saya meninggal dunia. Wah, menarik dah. Karena benar-benar pasangannya nggak ngerti apa-apa. Bahkan anak-anaknya pun yang udah mulai besar juga nggak ngerti apa-apa. Karena semua biasa bergantung pada si ayah. Memang orang bisa menyalahkan, aduh kok istrinya nggak bisa ngatur, nggak bisa apa-apa. Kok anak-anaknya kok juga nggak bisa apa-apa. Ya mungkin harus dilihat apakah memang diberikan kesempatan untuk mengatur atau untuk berpendapat dan sebagainya. Nah, kalau enggak, ya akhirnya mereka menjadi orang-orang yang cenderung pasif, Pak Gunawan. Ya, kadang-kadang kan gini, Pak. Dari istri atau anak, ini kebetulan ayahnya yang dominan itu, Pak. Kepinginnya itu melakukan dengan cara seperti yang ayahnya itu lakukan. Dan ini yang sulit gitu. Istrinya berkata, saya bisa melakukan itu sebenarnya, tapi dengan cara saya. Ya. Dan ini dilarang oleh si ayah itu tadi. Ya, tepat. Tepat sekali. Jadi seringkali
Orang yang bersikap dominan bukan hanya ya memaksakan kehendaknya, tapi juga memaksakan caranya. Jadi harus sesuai dengan cara dia. Nah akhirnya waktu si istri atau si anak-anak memunculkan cara yang berbeda, nggak diterima. Jadi harus dengan caranya, sebab anggapannya caranya adalah cara yang terbaik. Ya, dan ini lebih banyak negatifnya sebenarnya ya Pak Pol ya? Ya, saya kira lebih banyak negatifnya, maka ya kita mesti berhati-hati Pak Gunawan. Nah kalau kita sudah menyadari dampak positif dan negatif yang dari sikap dominan ini, apa yang bisa kita kerjakan Pak Pol? Ada 3 saran yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah kita harus lebih bersedia mendengarkan dan lebih terbuka untuk belajar atau berubah. Jadi setelah oke lah kita orangnya memang cenderung dominan ya. Oke, mungkin kita nggak bisa mengubahnya dengan cepat atau apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi ya ingat nasihat yang pertama ini, yaitu oke lah kalau orang ngomong, orang kasih pendapat, jangan buru-buru menyetop dan berkata, ya, udah tahu. Oh ya, saya urus semuanya, udah ada. Enggak, udah, dengarkan dulu. Tahan diri, ya. Terus juga coba untuk belajar terbuka, ya. Oke lah, saya mesti mendengarkan ini, mungkin saya harus ubah di sana di sini. Jadi paksa diri untuk mendengarkan dan untuk belajar berubah. Tapi itu kan sulit Pak Pol, karena orang itu menikmati dengan kedominanannya itu. Betul sekali. Nah, kalau dia menyangkali seperti itu kan berarti dia menyangkali dirinya apa yang sendiri. Iya. Betul sekali. Nggak gampang. Dan apalagi gini nggak gampangnya Pak Gunawan, sebab di tahap-tahap awal suatu dia mulai mau menyerahkan tanggung jawab ya kepada pasangannya atau anak-anaknya, udah tentu tuh karena dia lebih berpengalaman, pengaturannya akan lebih baik. Nggak jadi sangkal ya, seringkali dia lebih berhikmat, dia lebih tahu dengan lebih tepat apa yang harus dikerjakan, caranya juga lebih efisien. Nah, dia bisa jengkel dah, dia serahkan kepada anaknya, dia serahkan kepada pasangannya, tapi kok nggak efisien, nggak mencapai target atau apa, jadi kesel. Kecenderungannya adalah mengambil alih. Namun ya saya sarankan di tahap-tahap awal ini ya jangan, cobalah berikan kesempatan, dengar pendapat, apa yang bisa kita ubah gitu. Yang kedua adalah kalau kita udah sadar kita ini dominan, nah kendati kita beranggapan ya bahwa pendapat kita lebih baik daripada pendapat pasangan atau anak, kadang-kadang kita mesti berkata ya udah nggak apa-apa. Tidak selalu pendapat kita mesti didengarkan. Ini penting kita ingatkan diri sendiri Pak Gunawan. Kadang kan kita kebalikannya, kita justru berkata oh enggak, pendapat saya layak dan seharusnya didengarkan. Oh justru enggak. Kadang-kadang ya biarlah orang nggak mau terima, ya udah nggak apa-apa. Meskipun kita yakin pendapat kita jauh lebih baik. Ya, yang ketiga, yang terakhir adalah kalau kita sadar kita emang cenderung dominan, mintalah maaf ya bila selama ini kita telah dalam tanda kutip ya menggilas pendapat mereka. Jadi ingat deh bahwa mengarahkan tidak sama dengan memaksakan. Boleh mengarahkan, beritahukan kenapa ini rasanya kok yang lebih baik. Beritahukan faktor-faktor plusnya apa, negatifnya apa kalau pilih yang lain dan sebagainya. Boleh mengarahkan, tapi kalau bisa jangan memaksakan. Ya, kecuali ini masalah yang berkaitan dengan bahaya atau apa dan kita ngomong dengan anak yang masih kecil, itu lain perkara ya. Kita nggak usah begitu. Tapi kalau bicara dengan anak yang udah besar, dengan istri atau dengan suami, kalau bisa ya terapkan prinsip ini. Ya, jangan sampai kita menggilas pendapat mereka, kita arahkan saja. Tapi ya udah jangan paksakan. Nah, Pak Pol, ada beberapa etnis tertentu di mana memang ada laki-laki itu ditempatkan harus dominan di dalam keluarga itu. Nah, ini bagaimana Pak Pol? Karena memang dari dulu-dulunya ya seperti itu mereka itu gitu. Nah, jadi saya mau ya menukar kata dominan dengan kata mengarahkan. Kita ini sebagai kepala keluarga ya laki-laki, kita harus berfungsi sebagai pemimpin. Nah, pemimpin adalah orang yang memberikan arah. Kita sepatutnya lah juga bertugas memberikan arah kepada keluarga kita. Namun kita nggak harus menjadi pemimpin yang dominan sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif, yang memaksakan kehendak dan sebagainya. Jadi arahkan saja. Setelah itu, ya udah biarkan mereka juga memikirkannya dan beri mereka kebebasan juga untuk bersilang pendapat dengan kita. Iya, untuk suatu keluarga di mana suami atau ayah itu sering melakukan
perjalanan keluar kota, mungkin itu lebih baik dia tidak perlu dominan di keluarga itu, Pak Pol ya. Ya, jadi kalau ayahnya atau kepala keluarga sering absen, jadi nggak perlu dominan. Tapi ya masih bisa juga ya dari jauh dia mengatur, dia minta semuanya dilaporkan kepadanya, dan kalau nggak dituruti dia pulang bisa marah atau apa, ya bisa juga begitu, dia itu bersikap dominan. Ya, nah, Pak Pol, di dalam hal ini memang kadang-kadang orang salah menafsirkan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa suami itu memang kepala keluarga sehingga dia mengatur segalanya. Nah, kalau mau hal ini agak dinetralisir gitu Pak Pol, apakah ada ayat firman Tuhan yang lain Pak? Kolose pasal 3 ayat 12 Pak Gunawan. Nah, firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, jelas di sini Pak Gunawan, firman Tuhan kok sangat ya mementingkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, bayangkan seorang pemimpin atau kepala rumah tangga mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bukankah dia akan menjadi kepala keluarga? Jangan sampai selalu memaksakan kehendak. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan itu semua adalah sifatnya orang perempuan gitu, bukan orang laki-laki. Orang laki-laki sebaliknya dari ini gitu Pak Pol. Nah, memang saya ngerti dalam budaya-budaya kita ya cenderungnya ada ya anggapan laki-laki harus lebih keras, laki-laki nggak harus terlalu sabar, laki-laki mesti bisa marah dan sebagainya. Tapi kenyataannya nggak harus begitu kok. Orang yang tegas tetap kan dia tetap bisa memimpin juga. Jadi seseorang harus menggunakan dominasinya itu untuk membangun keluarganya, bukan malah menghancurkan keluarganya gitu Pak Pol ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi baik itu suami maupun istri yang dominan di dalam keluarga itu sebenarnya tidak ada masalah kalau masing-masing menyadari Kolose 3:12 tadi Pak. Tepat Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sikap dominan dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen area LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga.